Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini coba kita akan memberikan layanan klasikal terkait dengan pemimpin, gaya kepemimpinan ya, atau pemimpin anti korupsi nanti. Endingnya itu ya. Jadi selama ini mungkin kalian sudah tahu ya. Coba siapa kalau ada kata-kata korupsi, apa yang ada di benak kalian? Apa sih itu kepemimpinan? Ya, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih ya, baik organisasi maupun keluarga. Keluarga ini adalah berarti kalau kamu punya keluarga, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, ini berarti bapak ini adalah sebagai pemimpin. Itu adalah pemimpin yang paling kecil ya. Kalau di organisasi misalnya, apa yang kamu ketahui di organisasi? OSIS, Karang Taruna ya. Terus kalau di masyarakat, Karang Taruna tadi ya, DPR juga itu adalah organisasi. Juga di sepak bola misalnya, sekarang yang lagi viral ya sepak bola. Itu juga kalau ada persatuan namanya itu organisasi. Nah itu pasti ada pemimpin ya. Lah pemimpin itu, nah ini sebelum ke jenis-jenis pemimpin ya, hadis tentang pemimpin ya. Ini ada Pak Hakim mengutip hadis dari Bukhari dan Muslim ya. Setiap kalian adalah pemimpin ya. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini hadis karena orang Muslim ya, kita harus tahu itu dan kita harus berani menjadi seorang pemimpin karena setiap orang itu adalah pemimpin yang nantinya pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia juga di akhirat ya. Ini Pak Hakim Mobile ya, karena gak ono iku niki. Ciri-ciri pemimpin yang baik. 1, mampu memimpin diri sendiri. Kamu mampu gak memimpin dirimu sendiri? Ya. Menjadi pendengar yang baik. Ya, ini. Nek dadi pemimpin, tiba-tiba senane ngoceh ae. Ya. Tadi anak buahnya tambah turu itu. Terus yang ketiga inovatif, mempunyai pandangan ke depan, mempunyai inovasi. Tak apa no iki rek, aku sebagai pemimpin iki. Oh, aku sebagai pemimpin iki tak bawa ke arah yang lebih baik. Ketika kepemimpinan saya, misalnya ketua OSIS, saya dari ketua OSIS, ya apa caranya aku tidak bisa korupsi. Wes ya. Tetap rendah diri ya. Gak oleh sombong. Peka terhadap permasalahan. Ono masalah harus dihadapi, jangan ditinggalkan. Ono masalah dari pemimpin ya wes gak melayu wae. Iku rek nek ono masalah koncon dikongkon tanggung jawab, tapi nek pas enak-enak dhek sing melakukan ya, nggak boleh. Tidak korupsi, ini yang penting ya. Tadi sedikit saya singgung di awal ya, ketika kita ngomong korupsi tadi ada yang jawab DPR Pak, ya, wali kota Pak, ya, apalagi menteri Pak, ya, karena itu adalah suguhan kita tiap hari di mana? Di televisi, ya, menteri ini korupsi, terus DPR-nya, tapi tidak semuanya korupsi. DPR itu adalah
oknum, ya. Itu adalah oknum, ya. Tidak egois, ini juga sama. Oke. Tadi pagi kalau bilang apa tadi? Korupsi. Ya. Bagaimana sikap kita? Apa yang ada di benak Anda ketika kamu mendengar korupsi? Ya. Apa? Tadi DPR, menteri. Ya. Jadi kalau kita mendengar kata-kata korupsi, ya, miris kan, ya, ya, miris, ya, miris sekali sehingga sekarang ini yang terbaru dari kepala daerah, ya, di suatu tempat sampai triliunan, sampai miliaran, terus dibuat apa ini? Foya-foya, ya. Itu makanya sampean dari dini, sejak dini ini harus melatih diri supaya tidak korupsi. Korupsi itu apa, Pak? Ono filming kok kayak, ya. Makanya harus kita bertindak. Karena korupsi itu ada di mana-mana, bukan notifi tok, di mana-mana. Karena kalau orang itu tidak punya integritas yang tinggi, saya yakin pasti akan mudah untuk melakukan korupsi, ya. Ini. Nah, ini biar tahu pengertian dari korupsi, ya. Pengertiannya korupsi apa itu? Semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Nah ini, ya, intinya tidak jujur. Kalau kamu dari mulai sekolah, mungkin dari SD, SMP, SMK, nanti kuliah, terus bekerja, ya, menjadi seorang pejabat. Kalau dari awal itu sudah tidak jujur, terus kamu tidak bisa merubahnya untuk saat ini, pasti akan apa? Akan sulit dipercaya, pasti akan korupsi. Itu pasti akan korupsi. No SMP ini dari ketua OSIS atau ketua kelas atau bendara kelas, ya. Ya, bendara kelas nyekel duit ya. Nyekel duit terus mari ngono. Wah, hitungane iki gak ero rek. Pak Haki gak ero iki, aku misal Pak Haki sing atau Pak Akbar gak ero iki wis. Tak jogoke 10.000 wae. Ya. Engko tak hitungi sesuai lah. Ini kan bisa-bisa itu korupsi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini jadi menguntungkan dirinya sendiri, merugikan oleh orang lain. Ya. Utawa ini disuruh ibuke beli nang warung ini. Jo apa ijo? Aku tukokno apa? Tukok belanjakan ini. Dikai catatan. Tuku lombok, tuku uyah, tuku garam ya atau uyah, tuku beli gula atau beli sayur-sayuran. Total jumlahnya mbak pedagangnya iki Mas Paijo. Sampean habis 50.000 dikasih orang tuanya 100.000 waktu itu. Nah, terus susuke berapa susuke? 50 susuke 50. Er pulang. Bu, kilo susuke. Susu piro nak? 40. Susu 40, Bu. Padahal harusnya 50. Lah ini sudah bisa dikatakan korupsi. Nanti kita ada pengertiannya. Termasuk yang saya ceritakan ini termasuk yang mana, ya? Ini. Di Indonesia tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, ya. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini. Jenis-jenis korupsi lah ini. Ada penyuapan, ada penggelapan atau
pencurian, ada penipuan, ada pemerasan. Yang saya ceritakan tadi ini termasuk yang mana? Penipuan ya. Penyuapan itu apa? Pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Ika Mbak Putri tak kei, suan kok apa jenenge tak kei duit lolos aku ya. Nah ini juga penyuapan ya. Ini termasuk korupsi. Penggelapan atau pencurian, tindakan kejahatan yang menggelapkan atau mencuri uang rakyat. Tadi yang dibilang DPR, ono menteri, ya, ono kepala daerah, kepala desa, betul, camat, ya pokoknya jajaran itu, presiden dan seterusnya itu ke bawah. Guru termasuk, kepala sekolah termasuk, karena apa? Itu organisasi, sehingga semuanya itu rawan dengan korupsi. Kalau kita tidak mempunyai integritas yang tinggi, sifat yang jujur, saya yakin akan mudah untuk korupsi. Ya, ini penipuan atau fraud ya dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, bawijuan, penipuan, perilaku tidak jujur. Ya, ini jenis korupsi yang merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Ini biasanya pejabat ya. Jadi oleh tender-tender seperti itu ya, yang kalau lihat kita lihat di televisi ya, kan banyak sekali itu ya. Banyak sekali kita disuguhi atau di internet itu juga banyak. Oh, kepala daerah ini korupsi sekian miliar, bukan juta. Saya juga heran loh, duit negara cik akeh ya, wah duit ya, miliaran, hampir triliunan ya. Dengan begitu kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas. Ini penipuan, ini bahaya, yang paling bahaya. Terus korupsi dalam bentuk pemerasan. Pemerasan ini juga korupsi. Contohnya gini, Pak, sampai nek kayak duit aku, tak dudono kesalahan sampean. Ya apa lho? Ngono ya apa? Ya aku bayaran, Pak. Ya. Bayaran Pak piro? 10.000. 10.000 Pak. 10.000. Utawa nek ngono jadi pejabat iso 10 juta. Iso 10 miliar. Lah ini kan miris sekali. Makanya kita ini harus hati-hati dan harus mampu untuk menerapkan dalam jiwa kita supaya jangan sampai berani mengambil hak orang lain. Mengapa sih orang itu korupsi? Kenapa? Kenapa orang itu korupsi? Merasa kurang. Terus apa? Gimana? Gaya hidup. Ya, gaya hidup sing biyen ya. Ada sifat tamak dari manusia, kepingin didelok sugih apik, tamak. Gaya hidup ya. Gaya hidupnya, moral yang lemah, dorongan keluarga, aspek ekonomi, aspek politik. Nah ini ada 6. Kalau menurut Pak Hadi, mengapa orang itu korupsi? Ya, tamak, kepingin didelok wong ku lho. Klambine pakai jas setiap hari, ya. Tiap hari pakai jas, mobilnya bagus, ya. Tiba itu hasil korupsi. Gaya hidup, ya. Kamu juga gitu nanti. Ini juga perempuan. Gaya hidup biasa ya. Nek suaminya pejabat, terus yang wedok senengane arisan. Betul, senengane arisan. Ya. Senengane arisan, senengane brai nang salon.
Ya, nang salon. Gak mulai. Sedina salon iku 5 jam utawa 10 jam. Lah sing liyane Pak nek omah lho. Duwi lho tok omah. Ya, gak tono omah, nek salon ae. Sing mari irunge cek pesek. Didawakno irunge dawa. Janggute kurang dawa. Lambene kurang dawa, didawa weno. Ya. Ya, untune enak gak usah untu. Jauh kok iki kabeh untune. Enggak ompong. Ya. Jadi itu gaya hidup. Makanya hati-hati. Bukan hanya ini kita membicarakan hanya DPR atau orang atas, tidak, kalangan atas. Kita mulai saat ini harus kita biasakan. Sampean koncone ono HP ini apa? Sing terbaru bawengong iPhone ya. Nggih. Bawengong waduh kalau HP ini koncoku wis menen nang wangen bapakne lurah ya. Ditukokno ae. Tapi korupsi lho. Wis ana bapak mau. Ya, makanya mulai sekarang ini ayo gaya hidup yang sederhana aja. Semampunya kita. Kalau memang kita ini mampu ya enggak apa-apa. Kalau enggak mampu enggak usah dipaksakan. Ya, gaya hidup itu jangan mengikuti tren tapi mengikuti dirinya sendiri. Nah, iso kita manusia harus punya prinsip. Ya. Prinsip ngene ya wis. Ya. Bapak masih arek-arek gaya hidup itu kelambi sing harus beli. Biasanya aku nek tuku nang pasar saiki wis kenal jenenge apa? Sunrise ya. Tuku nang mall Sunrise nang pasar iki mau bajune regane mau 15.000. Nek Sunrise ngono 200.000, 150. Ya. 10 kali lipat. Padahal yo padha. Nek kono yo klambi, nek kene yo klambi. Padha. Jadi gaya hidup. Makanya ini harus ditanamkan mulai saat ini. Jangan sampai kamu terbawa oleh gaya hidup sehingga kamu bisa merubah. Biasanya nak, perubahan itu nanti ketika, ya bukan hanya saat ini. Yang paling rawan adalah ketika kamu nanti sudah bekerja. Ya, biasanya gawe duit mau 20.000, mau 20.000, mau 10.000. Lah ketika kerja PT SAI misalnya, kono gajinya 1 bulan, wis 4 juta sampai 5 juta. Ya, ini adalah godaan. Ya gak apa-apa ya, itu bukan korupsi, tapi gaya hidup. Ya, hati-hati ya itu. Moral yang lemah. Kenapa sih kok korupsi? Karena moral yang lemah, gak duwe iman. Ya. Oh iya, iki aku iki salah. Iki aku iki bener. Itu yang tahu adalah diri kita. Diri sendiri. Ya. Oh iki gak oleh, iki oleh. Kalau kamu punya moral, saya yakin nanti akan terhindar dari perkara-perkara bukan hanya korupsi. Semua hal-hal yang negatif. Sifat-sifat yang negatif. Terus dorongan keluarga, kadang yang ngono rek. Nek wis dadi pejabat, dadi wong sugih, ya. Tukono motor sing apik kok le. Jadi ada dorongan dari keluarga. Ya. Tuku omah sing apik. Ini. Hati-hati, ya itu. Terus aspek ekonomi, aspek politik ini biasanya sudah mengarah kepada orang pejabat tinggi biasanya, ya pejabat tinggi. Ini dua aspek ini, ya politik. Misalnya kamu punya jabatan, nanti ternyata jabatannya itu ini mempunyai pengolahan anggaran yang besar, akhirnya bisa korupsi. Nek gak wong jujur, memang yo bahaya. Memang betul-betul orang jujur itu pasti akan melakukan itu. Makanya mengapa sih orang korupsi? Ya itu. Mengapa orang korupsi? Ya 6 item ini yang bisa menjawab. Karena itu. Terutama adalah gaya hidup. Gaya hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah ini
setelah kita tahu pembahasan tadi tentang gaya hidup, mengapa orang korupsi, sekarang ini saya kasih nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kok sawangannya kok ngantuk sih? Coba saya tes sih. Kalau saya bilang 1, tepuknya 1, bisa nggak? Bisa ya Pak? 1, 2, 3. Oke, kalau saya bilang 3, tepuknya 3. Tak balik. Bisa ya? Oke. Kalau saya bilang 3, tepuknya 1. Kalau saya bilang 2, tepuknya 3. Kalau saya bilang 1, tepuknya 3. Bingung ya? Ojo ngantuk. Engko nek sing gak iso tak kok nyanyi. Gawe ya. Tepuknya 1 berarti tepuknya 3. Kalau tepuknya 2 berarti 1. Ya. Kalau tepuknya saya bilang 3, tepuknya 2. Oke ya. Bingung? Wes gini saya. 1 dulu. 1 tepuknya 1, 2 tepuknya 2, 3 tepuknya 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya balik. 3. Lu 3 berapa? 2. 2 apa 1? 1. Tepuk tangan semua. Wis kasih to ngantuk geger. Geger karepe dhewe. Aku dhewe bingung. Ya. Ada 9 nilai anti korupsi. Dari 9 ini ada 3 inti, ya. Intinya 3. Yang pertama, yang inti 1, yang bagian inti yaitu jujur, disiplin dan tanggung jawab. Ini sebagai jargon di SMKN 1 Trawulan. Apa? Disiplin bisa hebat. Ya, disiplin, jujur itu memang harus nomor 1, Nak. Dimanapun tempat kamu, kalau kamu harus bisa jujur, ya. Terus disiplin, terutama disiplin waktu. Karena kamu nanti akan berhadapan dengan orang lain ke dunia kerja dimanapun tempatnya. Kalau kamu biasakan seperti di sekolah, ya berangkat, mulai sesuai di sekolah, saya yakin nanti kamu akan mudah. Karena apa? Itu adalah sebuah pembiasaan. Nek wis biasa enteng awakmu. Ya, itu. Terus bertanggung jawab. Ini yang penting. Ya. Harus tanggung jawab, apapun yang terjadi kamu harus bertanggung jawab. Salah benar tetap harus bertanggung jawab. Itu. Dan yang kedua, inti kedua, itu sikap adil, berani dan peduli. Ya, 3 hal ini harus adil. Adil itu apa sih, Pak? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil, ya. Berani, gak oleh. Kalau kamu nanti jadi orang besar, harus berani untuk menolak kalau kamu diajak untuk korupsi. Mbak, ayo kita tak kayak duit. Moh, itu harus berani untuk menolak. Meskipun di depan matamu ya, duit 10 juta, ya 20 juta, 30 juta. Kalau kamu hatimu sudah yakin bahwasanya kamu itu jujur, kamu itu berani untuk menolak, ya ditolak. Ya, karena itu adalah integritas saya, Pak. Prinsip saya, gitu ya. Terus peduli sama sesama. Karena kita mau menerima uang itu berarti kamu itu tidak peduli dengan orang yang ngasih. Karena apa? Podo-podo mlebu penjara kok. Pada akhirnya itu. Ya. Makanya kita peduli, jangan sampai mau menerima. Karena saya bukannya menolak itu bukan berarti saya itu benci, tidak. Karena sayang sama yang ngajak tadi. Itu namanya peduli, ya. Paham ya? Terus etos kerja keras, mampu menumbuhkan diri dan hidup sederhana, ya. Itu adalah 9 nilai anti korupsi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga
kita semua diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, sehingga bisa menolak apapun yang berkaitan dengan korupsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.